Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya atas nama Atika Ramadhani dengan NIM 21052028 dari Prodi PPKN Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang akan mempresentasikan tugas 1 pada mata kuliah pengantar coding dengan dosen pengampu Bapak Giovanni Farel, SPD MPDT. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini ialah 1. Sistem komputer. Pendapat beberapa ahli tentang sistem komputer. Yang pertama, Donald Ham Sandred. Menurut beliau, komputer adalah sistem elektronik untuk menampilkan data yang cepat dan tepat. Yang kedua, Hamargat. Beliau berpendapat bahwa mesin penghitung tersimpan elektronik yang cepat dapat menerima pesan dari beberapa negara. Yang ketiga, Jong Nato. Beliau berpendapat tentang komputer adalah alat elektronik yang menerima input data, mengelola data, dan memberikan input dengan menggunakan suatu program. Adapun fungsi komputer saat ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, komputer menjadi alat bantu administrasi. Yang kedua, komputer menjadi alat bantu komunikasi. Yang ketiga, komputer menjadi alat bantu multimediasi. Yang keempat, komputer menjadi alat bantu pengenalan sistem industri. Yang kelima, komputer menjadi alat bantu produk entertainment. Yang keenam, komputer menjadi alat bantu periksa kesehatan. 5 generasi komputer. Generasi pertama, tabung vakum pada tahun 1964. Yang kedua, generasi transistor sekitar tahun 1959 hingga 1965. Generasi ini disebut generasi ketiga. Yang keempat, generasi Microsoft. Pertama kali diubah menjadi IBM pada tahun 1971. Sistem komputer. Sistem komputer terbagi menjadi 3. Yang pertama, hardware, software, hardware. Sistem komputer. Perangkat keras adalah peralatan fisik komputer itu sendiri. Perangkat lunak adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan hal-hal yang tertentu. Adapun artikulasi komputer. Bagian-bagian komputer. Bagian-bagian komputer seperti speaker, monitor, CD, sistem unit, printer, hardware, software, mouse, CD, LCD, keyboard, Microsoft. Sistem bilangan komputer. Sistem bilangan komputer terbagi menjadi 4. Yang pertama, sistem bilangan desimal, sistem bilangan binat, sistem bilangan oktal, sistem bilangan headwatt. Konveksi bilangan desimal di sistem bilangan biner. Konveksi bilangan biner di sistem bilangan desimal. Konveksi bilangan biner di sistem bilangan oktal. Konveksi bilangan biner di sistem bilangan headwatt. Fungsi software secara umum. Adapun fungsi software terbagi menjadi 4. Yang pertama, menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan-kebutuhan komputer yang dibagi lagi menjadi sistem operator yang hanya sistem pendukung. Yang kedua, mengatur berbagai hardware agar dapat bekerja keras bersama-samaan. Yang ketiga, sebagai penghubung antara software yang lain dengan software lainnya. Yang keempat, sebagai penerjemahan software lain dengan instruksi ke dalam. Yang kelima, sebagai pengidentifikasi program. Perangkat lunak sistem terbagi menjadi 2. Yang pertama, bahasa performan. Yang kedua, sistem liberal.
Yang terakhir, perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi terbagi menjadi 7. Yang pertama, perangkat lunak perubahan, perangkat lunak instruksi perusahaan, perangkat lunak kerja, perangkat lunak media dan liburan. Yang kelima, perangkat lunak unit pendidikan. Yang ketujuh, perangkat lunak terkaya dan terproduksi.